Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue mau review novel dari Wattpad, judulnya Fearless, karya Queen Rex. Novel ini terbit pada tahun 2017, ada 468 halaman, bergenre science fiction, dan diterbitkan oleh penerbit Arya Media Mandiri. Sebelum masuk ke reviewnya, gue mau bacain dulu sinopsisnya. Tahun 3012, teknologi telah lenyap, semua hal yang berbau kecanggihan tak lagi berkembang sejak lahirnya penemuan baru dari seorang profesor yang dengan nekatnya berusaha membangkitkan sistem saraf manusia yang telah mati. Mundur ke tahun 2995, di mana bentrok besar-besaran antara warga sipil dan pasukan penjaga perdamaian berlangsung. Namun, agak-agak belepotan gue ngomong. Namun, semua tahu tragedi tersebut tidaklah terjadi tanpa sebab. Kejadian terjadi mengacu pada keselamatan seorang remaja yang misteri tentang tahun kelahirannya masih belum terkuak hingga detik ini. Menurut gue sinopsisnya lumayan menarik. Pas pertama kali gue baca, gue langsung penasaran sama novel ini. So, kita langsung masuk ke reviewnya. Pertama dari covernya dulu. Jadi ini cover depannya. Kalian bisa lihat di sini ada kayak gambaran zombinya gitu. Terus di sini judulnya, nama penulis, dan ini dari Wattpad. Terus ini ada top science fiction kategori. Di belakang ini ada sinopsisnya seperti ini. Di sampingnya ada nama penulis, judul, dan juga penerbit. Ya, lumayan suka sih gue sama covernya. Tokoh utama di novel ini bernama Zephyr Sediv, seorang remaja yang kerap dibully bahkan diasingkan oleh teman sekelasnya. Zephyr hanya mempunyai satu teman yang bernama Jack. Pada suatu hari, ia dijebak oleh Mark dan kawan-kawan. Ia diikat di sekolah sendirian. Masalahnya adalah sekolah tersebut rawan zombie pada malam hari karena berada di luar kompleks perlindungan. Jadi di novel itu ceritanya zombie cuma muncul pas malam aja, dan para warganya tinggal di kompleks perlindungan yang pagarnya otomatis tertutup ketika jam 6 sore. Pada hari itu mungkin menjadi hari tersial bagi Zephyr karena dia baru bisa melepaskan diri pada sore hari, dan ketika sampai di kompleks perlindungan pagarnya sudah tertutup. Dari situlah petualangan berburu zombie dimulai, hingga Zephyr berhasil menjadi pasukan berburu zombie yang bernama Physteria. Kalau misalnya kalian mau tahu cerita lengkapnya, kalian bisa baca novel ini. Nanti rekomendasi tokonya bakal gue taruh di deskripsi. Petualangan Zephyr bersama pasukan Physteria yang lain menurut gue lumayan seru. Cara penulisan di novel itu ala-ala novel terjemahan. Walaupun bergenre science fiction, tapi ceritanya cukup ringan untuk dibaca, jadi nggak perlu mikir untuk baca novel ini. Menurut gue alurnya terkesan lambat, jadi agak sedikit membosankan. Belum lagi banyak kesalahan penulisan yang gue temuin di novel ini. Kalian bisa lihat ini sticky notes-nya lumayan banyak. Padahal ini gue tandain cuma sampai bab 3 kalau nggak salah. Bab 4 keterusnya tuh gue nggak tandain karena terlalu banyak kesalahan penulisan, terutama dalam kata dalam kata kau yang dihubungkan dengan kata selanjutnya, padahal itu harusnya dipisah. Seperti contohnya di halaman 5. Ini gue garis bawahin, kalian bisa lihat. Tuh kau bertanya-tanya, kaunya tuh harusnya dipisah, tapi ini malah disambung. Terus ada lagi di halaman 8, 9, 12, 12 nggak ada ding, sorry, 26, pokoknya banyak banget deh. Ini kalian bisa lihat, padahal ini gue cuma tandain sampai chapter 3 doang. Dan banyak banget pertanyaan yang gak terjawab di novel ini.
Kayak misalnya kenapa sekolah harus di luar kompleks perlindungan, kenapa nggak dibikin sekolah di dalam kompleks perlindungan aja. Terus kedua, kalau siang zombie itu pada kemana, sedangkan malam-malam kan pasukan Filsteria pada berburu zombie tuh, pada mati. Terus kemana gitu bangkainya, sedangkan satu malam aja mereka bisa bunuh hampir ratusan zombie kan. Terus itu kemana gitu bangke lagi zombie itu udah mayat hidup ya, jadi kemana gitu bekas si zombinya itu. Mungkin kalau yang masih hidup mereka bersembunyi lagi, tapi kalau yang udah mati itu kemana tuh si zombie, gak diceritain di sini. Itu sih yang bikin gue penasaran. Ada apa lagi ya yang bikin gue penasaran? Banyak sih. Jadi gue kasih 3 dari 5 bintang untuk novel ini. Kalau misalnya kalian mau baca novel ini juga, gue akan rekomendasiin toko buku online di deskripsi di bawah. Makasih udah nonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye!